wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, di penghujung bulan Rajab menjelang bulan Sya'ban dan juga insya Allah bulan suci Ramadan, mari sebelum kita memulai pengajian kita pada kesempatan malam ini, kembali kita mencontoh teladan kita, qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu berdoa semenjak masuknya bulan Rajab dan bulan Sya'ban agar diberkati usianya, dipanjangkan umurnya, sehingga bisa menjalankan ibadah nantinya di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di 2 bulan Rajab dan Sya'ban, dan panjangkanlah usia kami sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan malam ini kembali kita akan melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan bacaan kita dengan ciri keempat dari ulama akhirah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita menghabiskan bacaan kita dengan ciri yang ketiga, di mana para ulama akhirah pada ciri yang ketiga secara panjang lebar Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita inqibatuhu anis sholatin. Para ulama al-akhirah berusaha menjaga diri mereka untuk tidak terlalu dalam dekat dengan lingkar kekuasaan ataupun penguasa. Begitu juga pada ciri yang keempat yang insya Allah mulai malam ini dan seterusnya akan kita kaji,
Wa minha, dan adapun ciri dari para ulama akhirah yang keempat, an la yakuna musari'an ilal fatawa. Nah, jadi ciri yang keempat itu dari para ulama akhirah, mereka tidak mudah tergesa-gesa menghakimi orang lain dengan fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh, lebih senang mendengar daripada berbicara. Kemudian berusaha memahami apa yang ditanyakan, apa yang dihadapi, sambil terus merenung dan menunggu datangnya bimbingan ilham. Bukan wahyu, ya. Kalau wahyu itu Nabi dan Rasul. Nah, jadi para ulama yang dinanti itu bimbingan ilham dari Allah. Moga-moga jawaban dari pertanyaan ataupun dari peristiwa yang dihadapi oleh orang lain itu tepat jawabannya, sebagaimana yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, itulah kemudian Imam Al-Ghazali selanjutnya menjelaskan kepada kita, bal yakunu mutawaqqifan wa muhtarizan ma wajada ilal khilasi sabila. Para ulama akhirah lebih banyak mutawaqqifan, wukuf, diam, mendengar, ya, daripada langsung sergap merespon setiap pertanyaan ataupun masalah yang datang kepada dirinya. Wa muhtarizan, penuh dengan sikap hati-hati, ma wajada ilal khilasi sabila. Bahkan kalau ada jalan keluar yang memungkinkan mereka untuk tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka, maka mereka akan memilih jalan tersebut. Bukannya berlomba-lomba untuk memberikan jawaban. Itu bukanlah suatu perilaku dari para ulama akhirah. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jawaban, ya, itu pertama belum tentu seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, belum tentu juga benar menurut kita, tapi cocok untuk orang lain. Belum tentu. Maka biasanya ulama akhirah lama memberi jawaban, lebih banyak diam, lebih banyak merenung. Kalau sudah yakin betul, mereka baru memberikan jawaban yang pasti, jawaban yang jelas, sehingga mudah dipahami oleh orang banyak. Saya pernah dulu waktu di Mesir, Bapak Ibu melihat itu ulama-ulama besar itu, saat ada yang tanya nggak langsung ceplas-ceplos jawab, penuh lama. Dan ada satu itu pertanyaan dari jamaah kepada Syekh Ali Jum'ah yang paling membuat saya berkesan. Ada pengusaha itu hadir di majelis pengajian beliau, bertanya kepada Syekh Ali Jum'ah, apakah baiknya kita seorang muslim itu berhutang atau tidak ada hutangnya? Itu pertanyaan. Kalau kita ulama-ulama awam ini Bapak Ibu pasti sudah kita jawab, hutang itu tidak ada baiknya. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk menjauhi hutang. Bahkan yang lebih seram lagi ancaman Rasulullah, orang yang mati dalam keadaan berhutang, tergantung-gantung nyawanya, ruhnya tidak akan diterima oleh Allah, meskipun orang itu meninggal dalam keadaan syahid. Yang tidak dapat diampuni itu apa? Dosa hutang. Bahkan Rasulullah dulu dalam kehidupannya pernah menolak menyolati jenazah yang masih terikat hutang piutang. Pernah satu hari Rasulullah dihadiri jenazah atau mayit, kemudian Rasulullah tanya kepada ahlul bait dari jenazah itu, apakah ini mayit ada hutangnya? Nah, dijawab sama ahlul baitnya, na'am ya Rasulullah, dia masih punya banyak hutang.
Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabat dan juga ahlul bait yang lain, "Shallu ala sahibikum," kalian sajalah yang sholat kepada mayit ini, saya enggak. Kalau kita kan sudah jawab seperti itu. Tapi Syekh Ali Jum'ah Bapak Ibu dengan bijak mengatakan tergantung orangnya. Kata beliau, ada bagi orang tertentu dan keadaan tertentu justru kita punya utang itu baik. Nah, kan susah, kan repot akhirnya. Jadi utang itu tidak selamanya dipandang buruk. Dalam ilmunya para ulama, terkadang utang itu penting Bapak Ibu. Bahkan kalau kita dalami lagi perilakunya Rasulullah, terkadang Nabi Muhammad itu dengan sengaja, tidak ada sebab, tidak ada api, tidak ada asap. Bahkan Rasulullah sebenarnya juga tidak betul-betul sekali berutang, tapi kadang-kadang beliau meminjam uang kepada orang lain. Tujuannya apa? Supaya membuat hatinya Rasulullah dengan orang yang memberi pinjaman kepada beliau itu terpaut. Kadang-kadang itu Pak. Datang Rasulullah, jumpai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tahlezerduh. Bahasa kita sekarang kan tahlezerduh. Ada Rasulullah punya menantu kaya raya Utsman bin Affan 100.000 apalah. Tapi sengaja dibuat seperti itu kadang-kadang sama Rasulullah untuk membuat hati orang yang berutang dengan orang yang memberi utang itu terpaut dekat. Tentu orang-orang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas diminta sama Rasulullah dan mikir panjang. Tapi dengan itulah kemudian selalu nama Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada dalam ingatan Rasulullah SAW. Umar, betul, ibu baru yang utang namanya dalam baik, terima. Maka kadang-kadang utang itu baik. Bahkan orang-orang seperti Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah yang utama itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Bahkan orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga hanya 10 orang sahabat Bapak Ibu yang dijamin oleh Allah masuk surga. Salah satunya Zubair bin Awam. Beliau mati, meninggal dunia, meninggalkan banyak sekali utang. Kenapa? Karena setelah wafat Rasulullah SAW, ternyata orang yang sangat dipercayai oleh sahabat-sahabat yang lain itu Sa'ad atau Zubair bin Awam. Orang yang sangat dipercayai oleh orang banyak setelah Rasulullah, Zubair bin Awam. Sehingga orang dulu Bapak Ibu kalau punya banyak harta kan nggak tahu nyimpan di mana. Kalau sekarang kita punya bank, kita liquidkan, kita cairkan, kita masukkan ke dalam bentuk uang, simpan dalam rekening, simpan dalam deposito, atau simpan dalam produk-produk keuangan yang lain, reksadana, sukuk syariah atau lain sebagainya. Dulu tidak ada bank. Jadi sahabat tabi'in kalau punya duit banyak, harta melimpah, mereka datangi itu Zubair bin Awam, dititipkan. Akadnya karena titip dalam fikih namanya wadi'ah Bapak Ibu. Kalau titip itu tidak boleh diapa-apakan. Ya misalnya Tunggu Zul titip mobil ke saya, mobil beliau itu tidak boleh saya apa-apakan. Harus saya jaga sebagaimana saat beliau pertama sekali menyerahkan mobil itu. Ya, misalnya ada Bapak Ibu menyerahkan uang 10 juta rupiah, titip ya Pak Ustaz. Nah itu 10 juta itu tidak boleh saya olah, tidak boleh saya pakai karena akadnya wadi'ah, titipan. Lama-kelamaan berat di Zubair bin Awam. Nerima titipan orang kan berat Pak. Ya kan, untung nggak ada, tanggung jawab besar. Akhirnya oleh Zubair bin Awam akadnya diubah. Udahlah gini aja, nggak usah main titip-titip. Kalian kalau punya uang percaya sama saya, utangi saja saya. Punya berapa 1000 dinar, utangi saja saya. Punya berapa 100 ekor unta, utangi saja. Kalau utang sudah boleh
kita pakai, cuman yang tanggung jawabnya apa? Lunasi itu. Sa'ad bin Abi Waqqas setelah itu Pak mengubah akarnya jadi hutang-hutang sehingga beliau bisa memakainya untuk buat usaha, ya, buat buka lahan pertanian, buat lahan peternakan, buat properti perumahan dijual, ya. Bahkan hartanya Zubair bin Awam itu ada di Mesir, puluhan ribu hektar, ada di Baghdad, ada di Syam, padahal beliau tinggalnya di Madinah saat itu. Banyak sekali, kaya sekali. Ada orang kaya karena banyak utang. Nah, maka oleh sebab itu Syekh Ali Jum'ah langsung tergantung orangnya, tergantung keadaannya. Biasanya jawaban yang seperti ini kurang disenangi sama umat. Umat kan mau satu jawaban, B, muwebit, padahal tidak boleh seperti itu. Beda-beda orang, beda keadaan, maka beda pula pendoman yang cocok sama orang tersebut. Nah, itulah Bapak Ibu yang membuat ulama akhirah biasanya nggak cepat main vonis, nggak cepat main hakim sendiri dengan fatwa-fatwanya itu. Kenapa? Karena kalau salah memberi fatwa, ada orang Pak, energinya itu terlucuti pada saat dia banyak utang piutang, energi dia kerja. Nah, tapi tentu jumlah asetnya lebih banyak daripada utangnya. Kayak Zubair bin Awam, saat beliau meninggal dunia, itu anak beliau Abdullah bin Zubair bin Awam 2 tahun melunasi utang bapaknya, dijual asetnya itu, dijual properti di Mesir, dijual untuk utang, tanah pertanian di Syam dijual untuk utang, perkebunan di Baghdad dijual untuk utang, lunas. Ada orang yang triggernya itu, daya picunya itu diutang. Maka sangat keliru kalau kita ketemu dengan ulama yang bilang utang itu tidak boleh. Nah, kenapa? Karena gagalnya ulama itu memahami umat. Tetapi juga ada orang Pak, kalau makin banyak utang, makin sakit kepalanya. Nah, nggak ada energi. Yang biasanya yang seperti ini mentalitas PNS. Saya lihat di kantor itu orang yang paling gak semangat kerja itu Pak, yang SK PNS-nya sudah digadaikan ke bank, itu gak semangat dia kerja. Ya, saya lihat, karena saya pernah jadi wakil di kantor itu, lihat anak 4, ibu 1 sakit-sakit di rumah, butuh biaya pengobatan, istri gak ada kerja, ibu rumah tangga, PNS golongan 3, SK sudah digadai ke bank, ambil kredit buat beli rumah KPR 300 juta cicilan per bulan, cuma terima 500-600 ribu, itu ngambil gaji, ya Allah, hilang semangat. Nah, fatwa yang pertama cocok buat orang seperti itu. Bukan. Nah, bagi orang seperti itu mentalitasnya. Tapi bagi mentalitas orang seperti Zubair bin Awam tidak cocok itu fatwa yang pertama. Nah, maka ulama akhirah bisa menerawang, bisa membaca dengan firasat itu kan. Sabda Rasulullah itu, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kalian dengan firasat mukmin yang baik, nah, yang ilmunya dalam, yang dekat sama Allah. Kenapa? Fa innahu yara binurillah, karena dia melihat satu masalah bukan hanya sekedar dengan dalil-dalil dalam kitab, tapi dengan pancaran sinar ilmunya Allah. Nah, maka itu butuh waktu, butuh jeda, tidak langsung bisa dijawab. Nah, itu ciri-ciri daripada ulama Allah akhirnya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang ngakunya ulama begitu kita, oh itu bid'ah, jelas bukan ulama Allah akhirnya. Itu haram, itu syirik, jelas bukan ulama Allah akhirnya. Nah, ulama Allah akhirnya tidak gampang menfonis seperti itu ya. Fa in su'ila amma ya'lamu tahqiqan binassin kitabillah. Kalau ada yang bertanya kepada diri mereka, maksudnya kepada ulama akhirat, amma ya'lamu, terhadap suatu perkara yang ia ketahui, jawabannya tahqiqan binassi kitabillah,
bahkan secara mendalam dia ketahui jawabannya ada di dalam nas Al-Quran, kitabnya Allah, au binasin hadisin, atau dari nas hadisnya Rasulullah, au ijma'in au qiyasin jalliyin, atau dari ijma'nya para ulama, atau qiyasun jalli. Qiyas itu banyak jenisnya, ada qiyas jalli, ada qiyas khafi, ada qiyas istiqra'i, ada qiyas ikhbari, ada qiyas iqna'i. Tapi kualitas qiyas yang paling tinggi itu namanya qiyasun jalli. Seperti para ulama mengkiaskan haramnya ganja, haramnya narkotika kepada khamar. Kenapa? Sama-sama ilahnya, sebabnya memabukkan, walaupun di dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah disebut ganja, karena memang komoditas ganja itu tidak ada di Arab di zaman itu. Tetapi apakah ganja kemudian menjadi halal atau boleh? Tidak, karena sama-sama memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan hukumnya sama dengan khamar. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Jadi kalau ada ulama Pak ditanya, dia tahu jawabannya secara mendetail, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Dia juga tahu tentang ijma'nya para ulama, qiyasul jalli afta, maka baru dia kemudian berani mengeluarkan fatwa. Itu minimal 4 instrumen ilmu agama yang harus diketahui oleh seorang ulama, bukan hanya sekedar dengan Al-Quran dan hadis. Salah betul itu. Ini kejadian tadi Pak, saya khutbah di Masjid Tengku di Lamyong. Saya khutbah Jumat tadi di situ. Setelah saya khutbah Jumat, ada jamaah yang nanya. Karena isi khutbah saya itu salah satunya menganjurkan kita banyak-banyak beramal, terutama di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampai-sampai orang Aceh itu akhirnya berinisiatif melakukan sholat tasbih, khusus di malam nisfu Sya'ban. Padahal dalil tentang sholat tasbih itu kan lemah sekali itu, ya kan? Lemah itu, dhaif hadisnya. Meskipun diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ada jamaah setelah saya khutbah itu protes, Tengku bahkan pegah hadisnya dhaif, mata kuamai. Saya bilang, belum tentu hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Bahkan ada hadis dhaif itu lebih dianjurkan untuk diamalkan, sedangkan hadis sahih tidak boleh diamalkan. Jadi kita jangan dengar hadis dhaif, oh berarti apa yang ada bohong. Tidak boleh seperti itu, Pak. Hadis dhaif itu selama dia tidak pertama bertentangan dengan hadis yang sahih, yang kedua tidak dalam kapasitas menentukan halal dan haram, qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadailil amal. Para ulama semuanya sepakat boleh kita mengamalkan hadis-hadis yang sifatnya dhaif di dalam bab fadailul amal, cari amal tambahan. Sholat tasbih daripada ada ibadah lain, ya udahlah malam nisfu Sya'ban kita kerjakan sholat tasbih. Bahkan kadang-kadang ada hadis sahih nggak boleh kita amalkan, nggak boleh kita amalkan hadisnya sahih, tapi nggak boleh diamalkan. Contohnya apa? Sholat qiyamul lailnya Rasulullah, baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Menurut Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah, ada riwayatnya di dalam Sahih Bukhari, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Rasulullah salat qiyamul lailnya baik di bulan Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan tidak pernah lebih 11 rakaat. Tapi para ulama kemudian ngamali 20 rakaat, bukan 11 rakaat. Kemudian dalam riwayat itu cara mengerjakan sholat malam Rasulullah 4 rakaat. Yusalli arba'an falatas arba'an husnihinna walatulihinna.
Nabi Muhammad sholat 11 rakaatnya 4-4. Ya, jangan kau tanyakan bagaimana panjangnya rakaat Rasulullah, bagaimana bagusnya rakaat Rasulullah. Para ulama ada ngamalkan 4 rakaat? Enggak kan? Yang diamalkan dua-dua. Kenapa? Ada hadis lain yang menyebut salatul laili masna-masna. Sholat malam itu 2-2 rakaat dikerjakan, bukan 4-4. Lah kenapa tersebut dalam hadis 4-4? Itu untuk memudahkan Sayyidah Aisyah dalam mengucapkan angka. Kayak kita Pak, ada orang datang ke masjid tadi pagi gotong royong, ditanya sama pengunjung, "Aduh, berapa Ustaz, anak mahasiswa gotong royong?" Nah, di Bloro. Padahal nggak ada 7 orang Pak. Kata pula dari Bloro. Itu biasa seperti itu. Nah, makanya dalam beragama itu belum tentu hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Kadang-kadang itu yang lebih utama diamalkan. Dan belum tentu juga hadis itu sahih langsung kita amalkan. Belum tentu boleh kita amalkan. Nah, maka butuh yang namanya ilmu. Oleh sebab itu para ulama tidak main langsung fatwa dengan sebatas pengetahuan Al-Quran dan hadis. Butuh juga pengetahuan ijma. Ya, seperti sholat tarawih itu kan ijma a'immatil arba'ah, ulama mazhab 4 itu sepakat sholat tarawihnya 20 rakaat seperti itu. Kok bisa ya ulama itu ijma'nya ke 20, kenapa enggak ada 11 rakaat ke dalam riwayat tadi? Kan itu butuh ilmu ya. Al qiyasin jali, nah, juga butuh yang namanya pengetahuan tentang analogi ataupun qiyas. Kalau dia sudah mengetahui minimal 4 instrumen pengetahuan itu, baru biasanya ulama berani memberi jawaban ya. Wa in su'ila amma yashukku fi, kalau ditanya kepada mereka, kepada ulama akhirat, amma yashukku fi, terhadap perkara mereka masih ragu-ragu, ini antara betul apa enggak ya, faqala la adri, maka mereka baiknya dan pasti lebih memilih untuk menjawab la adri, saya tidak tahu. Nah, jadi bukanlah suatu perkara yang merendahkan harga diri ulama ketika ulama itu menjawab la adri, saya tidak tahu. Justru Imam Malik Bapak Ibu, menurut kesaksian murid-murid beliau, dari sekian banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, lebih sering beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Padahal ilmunya Imam Malik itu kan luar biasa dalam. Nah, itu ciri-ciri daripada ulama akhirah. Wa in su'ila amma yazunnuhu bi ijtihadin wa takhminin. Kalau ditanyakan kepada mereka amma yazunnuhu, mengenai suatu perkara yang samar-samar, tidak tahu pasti. Ya, kalau pertanyaan seperti berapa rakaat sholat tarawih itu kan sudah umumnya. Tapi perkara-perkara samar ini Pak, siapa baik Pak Ustaz, saya nikah dengan perempuan itu atau dengan perempuan janda di kampung sana, itu kan susah kan? Jawabannya susah sekali itu ya. Wa in su'ila amma yazunnuhu bi ijtihadin wa takhminin, kalau ditanya mengenai suatu perkara yang samar-samar, dia bisa jawab dengan ijtihad. Nah, ijtihad itu mengerahkan kemampuan akalnya mencari ayat, mencari hadis, mencari ijma', mencari qiyas yang sesuai dengan prinsip utama daripada syariat, wa takhminin, atau taksiran-taksiran ya, ihtata wa dafa'a an nafsihi. Nah, maka dia lebih senang berhati-hati, ihtata, berhati-hati, wa dafa'a an nafsihi, ya, kalau bisa dia menolak untuk menjawab pertanyaan itu, wa ahala ala ghairihi, dan mempersilakan orang lain untuk menjawabnya, in kana fi ghairihi huniyatun. Nah, jika ada orang yang memang lebih punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, jadi itu ciri-ciri daripada ulama akhirat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ketemu dengan orang seperti ini, berarti benarlah dia ulama akhirat. Tidak gampang nyalahi. Apa yang boleh jadi belum kita ketahui kebenarannya ya, pasti Bapak Ibu
sesuatu itu dalam alam semesta itu penuh misteri, ada jawabannya, tapi kadang-kadang kita belum tahu. Maka ulama akhirah itu pasti minta jeda waktu untuk mencari tahu terlebih dahulu sebelum beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Hadza huwal hazmu, inilah bentuk kehati-hatian daripada ulama akhirah. Lianna taqalluda khatril ijtihadi atimun, karena ngikut-ngikut memberikan fatwa secara sembrono, ikut-ikutan fatwa, orang lain kasih fatwa kita juga beri fatwa. Itu menurut Imam Al-Ghazali khatrul ijtihadi atimun. Kita ngikut-ngikut orang lain beri fatwa, orang lain kasih fatwa kita juga kasih fatwa. Itu sungguh berbahaya dalam kehidupan kita. Kalau orang lain sesat gara-gara kita gimana itu? Jadi sering itu ya. Kadang-kadang orang mikir bukan pada tempatnya, overthinking. Saya pernah ketemu sama satu orang bapak yang punya anak sebenarnya pintar, tapi bapaknya itu tidak terlalu pintar membaca keinginan dari si anak. Jadi apapun keinginan si anak menurut si bapak ini baik, dituruti. Hampir saja si bapak ini menyesatkan anaknya itu. Jadi menurut si anak ini yang kuliah yang benar itu harus ke Timur Tengah. Ada itu saya ketemu, dibawa sama bapaknya. Tes 1, 2, 3 kali, sudah 3 tahun nggak tamat-tamat. Anaknya nggak mau kuliah tempat lain. Kuliahnya yang penting harus ke Timur Tengah. Saya nasihati, yang namanya ilmu itu bukan hanya di Timur Tengah, bahkan ilmu itu ada di mana-mana. Yang penting kitanya mau. Coba Bapak Ibu bayangkan itu. Ada seorang bapak yang hampir membinasakan hidup anaknya. Si bapak iyakan. Jadi anaknya selama 2-3 tahun itu nggak kuliah, persiapan tes Timur Tengah, tes tahun kedua nggak lewat, tes tahun ketiga. Kasihan anak itu. Akhirnya setelah ketemu dengan saya, pulang, saya khotbah di Masjid Baitul Musyahadah itu, teringat betul saya. Pulang, khotbah saya di Masjid Baitul Musyahadah. Setelah pulang, kebetulan ini dekat, bapaknya ini dekat dengan Haji Sofyan, itu pengurus Masjid Baitul Musyahadah. Dibawa masuk, panjang ngomong sampai muasar Pak. Di situ saya itu, saya nasihati bapaknya, itu ilmu itu tidak mesti di Timur Tengah, di mana-mana ada ilmu. Akhirnya anak itu tercerahkan, alhamdulillah. Memutuskan tahun itu daftar ke Jakarta, di Ciputat, ke PTIG Ciputat itu. Sekarang Bapak itu sudah menjadi ustaz besar itu di Jakarta. Kemarin saya terakhir ke Bekasi, dia minta ketemu dengan saya. Coba dia dituruti terus sama bapaknya. Berarti kan bapaknya membinasakan seorang anak. Ya gara-gara salah memberikan nasihat. Kayaknya kalau nggak ada ilmu lain, kalau nggak usir itu kan salah betul Bapak. Nah, jadi penting sekali ilmu itu. Jadi budaya Islam itu budaya ilmu. Jangan sampai gara-gara kita salah memberi jawaban kepada orang, hancur binasa kehidupan orang lain. Nah, maka Bapak Ibu hati-hati sekali. Banyak sekali orang menyesatkan orang lain. Dia ngomong bank riba, dia sendiri punya rekening 4 di bank konvensional. Nah, jangan seperti itu dalam beragama. Banyak itu Pak, kasihan. Hancur kehidupan manusia itu gara-gara salah minum obat agama, salah cari dokternya, diagnosisnya salah. Bapak Ibu, kalau kita salah dokter, salah obat, paling berdampak kepada fisik. Nah, Bapak Ibu dikasih obat terlalu tinggi dosisnya, padahal kita punya sakit lambung, nah paling kumat lambung kita kan. Tapi kalau salah nelan fatwa dari ulama, itu konsekuensinya seumur hidup. Bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Nah, maka Rasulullah SAW nasihati kita, Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Fantur amman ta'khudhu dinukum, ya. Al-isnadu minad din.
sanad yang bersambung dengan Rasulullah itu bagian penting dari ajaran agama. Maka waktu kalian mau mempelajari agama, fandur amman ta'khudhu dinakum, lihat-lihat orang siapa yang akan kalian ikuti fatwa agamanya. Disuruh lihat-lihat, perhatikan bagaimana ilmunya, bagaimana kesehariannya, apakah dia mengucapkan apa yang dia perbuat. Itu harus kita lihat-lihat, nggak boleh sembrono dalam urusan agama. Kenapa? Pendoman hidup kita itu agama. Kalau kita disuapkan suatu pemahaman yang keliru, aduh itu susah sekali berubahnya, susah sekali berubahnya. Bisa putus hubungan silaturahim, ya, sudah nggak dekat lagi dengan keluarga. Itu apa ya agama yang benar seperti itu? Justru sebenarnya kalau bapak ibu ngajinya benar, itu makin romantis sama keluarga, makin mesra dengan anak-anak, makin dekat dengan kerabat. Tetapi kalau ngajinya nggak benar, makin jauh kita sama keluarga, mekleh gitu. Ada acara keluarga nggak datang, bid'ah semua acara itu, yang betul dia. Itu ciri-ciri kita salah dalam belajar ilmu agama ya. Maka bapak ibu hati-hati dengan menerima, menelan, apalagi sekarang era disrupsi informasi banyak sekali di media massa, media sosial ya. Kita harus hati-hati itu. Wafil khabari ya, sehingga di dalam khabar hadis Rasulullah tersebut oleh Nabi, al ilmu salah satu, ilmu itu hakikatnya 3 saja, ada banyak. Kitabun natik, kitab yang berbicara, yaitu Al-Quran ya. Wasunnatun qaimatun, atau tegakkan sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, la adri, para ulama yang senang menjawab saya tidak tahu, meskipun ilmunya berlimpah. Wa qala asy-Sya'bi, begitu juga kata Imam Sya'bi, la adri nisful ilmi, ketidaktahuan seorang ulama itu setengah daripada ilmunya. Semoga apa yang telah kita sampaikan ya pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua, dan moga-moga menjadi tuntunan bagi kita untuk selektif mencari-cari guru yang cocok buat kita dalam memudahkan kita memahami ajaran agama yang menjadi pedoman kehidupan kita, bukan saja di dunia tapi juga insya Allah dalam kehidupan akhirat nantinya. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.